Lepaskan logika. Jadi jangan lagi mikir gimana saya mau kaya, kan gaji saya cuma sekian, saya cuma karyawan. Ya Anda nggak akan kaya. Lepaskan yang namanya logika supaya komplit lengkap. Begitu luka-luka sudah dibereskan, rasa syukur, rasa melekat kepadanya sudah oke, lepaskan logika. Itu. Selanjutnya kita mau lanjut aja nih Oke. ke bab 16, membuka samudra kemungkinan. Oke. Mas, apa sih yang dimaksud dengan membuka samudra kemungkinan? Ya, di sini saya mau menjawab tadi yang di awal saya sampaikan, bahayanya mengandalkan logik. Oke. Bahayanya terlalu logik. Bahaya terlalu logik itu kebalikannya adalah membuka samudra kemungkinan. Oke. Gitu. Karena saya masih ketemu dengan orang-orang yang membatasi kelimpahan dengan logika. Gitu. Jadi logika ini terbatas, tapi orang tuh ada yang mendewakan logikanya. Nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak realistis gitu loh. Karena apa? Berdasarkan logika. Nah, jadi sebelum ke samudra kemungkinan, saya mau bahas dulu tentang logika. Oke. Logika itu tercipta dari mana? Asal dari logika itu. Ya, artinya apa? Anda dilahirkan di keluarga apa? Dididik oleh orang tua yang seperti apa? Sekolah di mana? Lingkungan Anda apa? Siapa saja? Informasi yang masuk ke kepala Anda apa? Itulah yang namanya logika. Benar nggak? Betul. Itu. Artinya, logikaku dengan logikanya Mei beda nggak? Beda. Beda, karena kita beda sekolahan, beda orang tua, beda informasi, dan sebagainya. Setiap orang punya logika berbeda. Jadi logika ini berasal dari didikan masa lalu, lingkungan, informasi, dan seterusnya. Artinya, hal-hal yang terbatas ini, kebayang nggak kalau dijadikan sebagai untuk narik kelimpahan yang tiada batas? Untuk menciptakan masa depan, untuk keluar dari permasalahan, untuk solusi, dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Memikirkan sebuah solusi dengan hal yang terbatas. Di luar pemikiran yang terbatas, ada kecerdasan semesta yang tiada batas. Ini yang jarang orang akses. Itu. Makanya kalau saya ada masalah, saya nggak mau mikir. Saya nunggu petunjuk dari kecerdasan semesta. Gitu. Dan saya sedang ngulik sesuatu hal yang ini dampaknya luar biasa banget. Nah, jadi manusia itu dibekali sebuah antena, antena spiritual. Itu teman-teman nanti bisa belajar searching sendiri dulu tentang kelenjar pineal. Saya belum berani berbicara banyak di medsos ya. Tapi teman-teman nanti bisa cari konten-konten yang lain. Saya hanya akan bicarakan di internal. Karena ini berkaitan dengan elit global dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini benar-benar ekstrim banget, termasuk bahayanya pasta gigi fluoride dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau berbicara di luar dulu. Saya mau meriset dan berbicaranya di dalam internal. Itu ada kecerdasan yang luar biasa di dalam diri manusia. Gitu. Jujur aja saya lagi flu, batuk, pilek ya, lagi babil. Biasanya itu bisa sampai sebulan lebih. Ini belum sampai 1 minggu itu sudah progresnya sudah bagus. Karena saya pakai kecerdasan tubuh untuk segera membereskan si penyakit ini, termasuk di luar ada konsumsi herbal dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, ada kecerdasan semesta yang luar biasa, ada kecerdasan tubuh yang luar biasa. Nah, kembali lagi ke logik. Jadi, kalau seseorang mengandalkan logik, dia sedang mengandalkan hal terbatas. Dan sadar nggak sadar, teman-teman, logika inilah yang membatasi kelimpahan. Mana mungkin, saya cuma ibu rumah tangga, gimana punya income? Nanti sore atau malam saya akan posting ibu rumah tangga yang pure, yang bisa bebas hutang 400 juta, dengan mengikuti meditasi rutin. Ya, jadi itu tidak masuk akal, cuma ibu rumah tangga pure. Awalnya cuma ibu rumah tangga. Tapi bagaimana bisa bebas hutang dan punya income yang luar biasa? Itu. Jadi, ketika logika sudah tidak membatasi, maka kita masuk ke samudra kemungkinan.
Oke. Gitu. Jadi teman-teman hati-hati yang terlalu mengandalkan logik. Gitu. Oh, ternyata terlalu mengandalkan logik ini bahaya banget ya Mas Bimo ya. Karena terbatas. Itu berdasarkan dididik di keluarga mana, sekolahnya apa, dan sebagainya, itu kan terbatas banget. Betul, betul. Bahkan orang tercerdas di dunia siapa? Kakek saya itu, kakek Einstein ya. Kakek Albert Einstein itu kan baru berapa persen otak yang dipakai itu loh. Itu saja kecerdasan saya itu. Nah, apalagi logika yang mungkin sama Einstein hanya secuilnya gitu, dipakai untuk nyari solusi, untuk menciptakan masa depan, ya akhirnya apa? Serba terbatas. Jadi kalau mau masuk ke kelimpahan yang infinity, ya jangan menggunakan hal-hal yang terbatas, yaitu adalah logika. Oke, nah ngomong-ngomong soal logika, ini kalau kita meninggalkan logika, terus kita pakai intuisi, itu benar nggak Mas jalan kita itu? Ya, jadi logika itu tetap pakai, tapi jangan dominan. Oke. Nah, intuisi, kecerdasan semesta itu yang lebih dipakai dominan. Gitu. Maka tadi bahasa saya kalau ada masalah nggak mau mikir. Gitu loh. Saya menunggu petunjuk itu artinya menunggu intuisi. Nah, untuk menunggu petunjuk itu kita tahu kita sudah dikasih petunjuk itu bagaimana, Mas? Nah, itu ada pembahasan spesifik nanti tentang apa itu intuisi gitu. Karena intuisi ini munculnya ketika orang sudah tidak berlogika. Oke. Pernah nggak, Mei, misalkan nih lagi diam, bengong nih, nggak mikir apa-apa, tiba-tiba ada dorongan harus ngapain, dan itu adalah solusi. Entah ketemu siapa, entah ngerjain apa, entah apa, akhirnya jadi solusi. Padahal nggak mikir. Tiba-tiba, kamu loh jalan ke sana. Atau kamu loh lakuin ini. Itulah intuisi. Nah, kalau pikiran tuh mikir, aku harus ngapain ya? Oh, aku harus begini. Berarti itu logika. Nah, intuisi itu enggak. Makanya kalau orang habitnya meditasi, terbiasa tenang, gitu, terbiasa di frekuensi kedamaian, itu intuisi mudah masuk, mudah datang. Saya ngerangkai buku, judul buku, dan sebagainya itu by intuisi, bukan by kecerdasan logik. Kecerdasan saya terbatas, wong saya cuma lulus SMA kan. Masa mau bikin buku kayak gini gitu. Nah, itu kan apa? Makanya saya nggak membuat buku ini dengan logika. Kayak gitu. Oke, jadi cara untuk mengasah intuisi itu bisa dengan meditasi, begitu ya Mas ya? Ya, saya biasanya bahasa guyonnya jangan kafir. Kakean pikir. Orang yang terlalu kakean pikir biasanya dia terlalu logik, biasanya ya intuisinya lemah gitu. Oke. Nah, ini Mei sepil ya nih Mas, isi buku ada latihan hari ini. Nah, ini ada tulis batasannya ingin Anda lepaskan, visualisasikan kelimpahan dari berbagai arah, praktikkan satu langkah di luar logika hari ini. Nah, ini poin ketiga ini, praktikkan satu langkah di luar logika Anda hari ini. Itu contohnya apa, Mas? Yang kamu nggak masuk akal lakukan. Oke. Gitu loh. Itu untuk melatih bahwa hidup tuh nggak harus selalu sesuai dengan akal logik. Gitu loh. Yang nggak masuk akal lakukan. Gitu, contohnya apa, Mas? Contohnya besok pas ada futsal, ikut futsal lah, gitu. Yang masuk akal. Jadi lakukan hal-hal yang tidak selalu dengan pikiran gitu loh. Harus mikir dulu gitu loh. Logikanya ya kalau sore-sore ngabuburit ya, misalkan jalan-jalan keluar bersama ayang atau apa gitu ya. Nah, coba lakukan yang di luar logik. Gitu. Dan kenapa sih logika itu membatasi? Dan ini sebagai tolok ukur keberhasilan teman-teman dalam praktek repent ini. Kalau teman-teman sudah rule hidupnya tepat, itu contohnya gini. Kenapa sih kalau kok nggak logik? Karena di dalam kebenaran dalam kitab ya, contoh di Quran, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya satu adalah jalan keluar, dan kedua memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Arah yang tidak disangka-sangka itu apa? Tidak masuk akal gitu loh. Iya. Kita nggak ngeh di situ, tapi dapatnya dari situ. Gitu. Jadi tolok ukur Anda sudah tepat hidupnya, sudah berada di penthouse sesuai dengan konsep buku Repent ini adalah apa? Teman-teman dapat satu jalan keluar masalah, yang kedua dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Kemudian di contoh agama Kristen, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jadi kalau kita mau masuk ke frekuensi ketuhanan, segala sesuatu itu mungkin. Tapi logik itu membatasi. Nah, terus kemudian di agama Hindu satu lagi ya.
Bagi mereka yang senantiasa memikirkan aku, yang hidup dalam aku akan memenuhi semua kebutuhan mereka dan mengirimkan berkat dari segala arah. Artinya logik sudah nggak bisa mulai nangkep nih. Saya harus dari arah mana lagi rezekinya, itu sudah nggak bisa nangkep. Gitu. Jadi apakah masih mau mengandalkan logika? Padahal kebenarannya justru pertolongannya, kecenderungannya adalah tidak masuk akal. Betul. Gitu. Nah, coba di quote-nya itu di quote-nya itu sebagai suatu kesimpulan dari materi yang membuka samudera kemungkinan. Apa Mei quote-nya Mei? Coba Mei. Teman-teman, saya bacain quotes yang di bab 16 ya teman-teman. Orang yang habitatnya terlalu logik, habitnya terlalu logik, dia akan menerima rezeki sebatas logikanya. Orang yang habitnya mampu menerima hal yang misteri, maka rezeki yang datang pun mampu misteri atau melampaui logika. Oke. Artinya, itu kata-kata hari ini ya. Bukan ubur-ubur ikan lele ya. Kata-kata hari ini ubur-ubur ikan lele, baca buku Ripen Le gitu ya. Jadi orang yang habitnya terlalu logik, dia akan menerima rezeki sebatas logika. Contoh, saya karyawan, gaji saya sekian, untuk ini sekian, kurang sekian, sisa sekian. Maka apa? Rezekinya hanya sebatas logik, dan itu saya ngalamin. Nggak cuma 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun. Okay. Karena logika saya sudah memprediksi rezeki saya. Karena terlalu logik. Jadi rezeki yang diterima adalah sesuai kemampuan logikanya. Jadi kalau sudah, mana mungkin hutang saya lunas, ya sudah. Mana mungkin saya dapat income miliaran, ya sudah. Logikanya nggak bisa nerima, kan terlalu logik, rezekinya sebatas logik. Orang yang habitnya mampu menerima hal yang misteri, maka rezekinya pun mampu misteri. Mampu misteri artinya apa? Mampu melampaui logika. Jadi kadang orang kok bisa ya? Gitu. Atau mungkin bahasa orang yang kurang percaya kepadanya, kok aneh ya itu. Padahal itu nggak aneh, harusnya kan ajaib. Wow, ajaib, bisa dapat sekian gitu loh. Padahal nggak masuk akal. Itu yang justru pertolongannya. Yang tadi disampaikan, satu dapat jalan keluar, yang kedua adalah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi teman-teman, kalau ukur hidup sudah benar, ya benar sesuai versi yang tertulis di dalam kitab, yang saya kutip di buku Ripen adalah teman-teman mulai dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau rezekinya masih sebatas logik, benahi diri lagi. Karena harusnya Anda bisa lebih mendapatkan dari sekedar yang logika. Gitu. Jadi kita nggak boleh menakar rezeki kita ya, Mas ya. Dengan logika, karena kalkulator Tuhan sama keluar kita nggak akan sama. Jadi ini di seluruh agama pun juga menjelaskan itu ya. Iya, menjelaskan itu. Jadi sebagai dasar. Jadi saya ngomong ini bukan teori logik pikiran saya. Saya hanya menjabarkan apa yang sudah tertulis kok. Ini loh ketetapan, makanya kan SK. Ini loh SK-nya. Kembalilah kepada SK kehidupan. Itu. Oke. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari Kak Ron Scorpion. Apakah itu tidak berarti kita bergerak dengan berdasarkan bondo nekat? Beda lah ya. Bondo nekat itu kan harta nekat. Tapi ini kan kita melibatkan kecerdasan semesta. Itu bukan soal harta, ini soal cara bagaimana Anda mengundang solusi, mengundang rezeki. Ya, jadi kalau mengandalkan bondo nekat itu masih logik. Nekat itu kan berarti Anda masih mengukur dengan logika. Bondo itu kan harta yang dimiliki kan berdasarkan logika. Padahal kebenarannya adalah mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu enak banget teman-teman, serius. Asli serius, itu enak banget. Nggak mikir, nggak nyari kok ada yang ngasih rezeki, ada yang ngasih peluang, dan angkanya luar biasa, lumayan. Dan saya udah ngalamin bolak-balik gitu. Salah satunya di awal tahun kemarin kan, ada sekitar 10.000 US kan, mereka kan tahu kan gitu. Apakah saya nyari, apakah saya mendatangi, atau enggak, saya yang dicari gitu loh. Saya yang dicari untuk mendapatkan kontrak kerjasama itu baru kontrak kerjasama di awal, tanda tangan tok gitu loh, dikasih 10.000 US kan, mereka tahu kan ya gitu. Bagaimana kalau ada kreator bergabung, bagaimana kalau ada yang omset dan lain sebagainya, itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saya tuh gini, semakin tidak masuk akal rezeki datang, itu semakin senang.
Karena yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logik, itu berarti darinya. Kalau yang masuk logik itu berarti karena kekuatan upaya diri, kerja keras diri. Oke. Tapi kalau nggak masuk akal, ini darinya. Itu yang saya paling senang. Itu. Oke, nah ini hari ke-16 ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat ngeh gitu. Betul, karena teman-teman ketika sudah luka-lukanya dibereskan, syukur udah dapet. Nah, yang hari ke-16 ini adalah apa? Lepaskan logika. Jadi jangan lagi mikir gimana saya mau kaya, kan gaji saya cuma sekian, saya cuma karyawan. Ya Anda nggak akan kaya. Lepaskan yang namanya logika supaya komplit lengkap. Begitu luka-luka sudah dibereskan, rasa syukur, rasa melekat kepadanya sudah oke, lepaskan logika. Itu. Caranya gimana? Ada panduannya di sini. Karena ada yang nanya caranya gimana. Gitu. Jadi ini lengkap ya, semua bab itu ada latihan-latihan hariannya gitu ya. Iya, Mas jadi Bimo, bukan ya? hanya buku pengetahuan, ada petunjuk prakteknya tiap hari. Dan teman-teman yang mau praktek lebih dalam bisa ikut kelas online-nya. Itu geleng-geleng gitu. Kalau misalkan tadi ada beberapa testimoni sih di grup kelas itu yang ternyata ketika ikut kelas luar biasa ya, saya memahaminya lebih detail lagi itu. Tadi di grup kelas ada yang akhirnya bisa bisa dapat rezeki yang tidak disangka-sangka juga setelah tahu maksudnya. Contoh nih tadi yang ini Kak Eva? Bukan, Kak Eva itu yang grup yang free, grup yang gratis. Yang ada yang grup berbayar yang kelas hari ini itu yang soal melepas apatis. Hari ini kan bab melepas apatis. Jadi dia tuh sudah belajar tuh banyak hal. Ini itu materi spiritual, materi pengembangan itu banyak sekali. Dengan dia belajar, merasa dia tuh tidak apatis. Nah, setelah mengikuti kelas online, dia tahu yang namanya apatis. Ternyata saya nggak action itu juga apatis. Jadi sibuk belajar, tapi nggak menentukan langkah awal. Gitu. Jadi sibuk belajar, punya ilmu keren, ilmu dahsyat, pengetahuan hebat, tapi nggak dimulai. Actionnya nggak ada. Ditunda-tunda. Nah, itu apatis. Nah, apatis itu perlu dilepaskan. Gitu. Di materi hari ke-11. Teman-teman yang saat ini di kelas online itu hari ini sedang melepas apatis. Gitu. Jadi kalau sudah melepas apatis, nggak ada lagi yang namanya mager. Ide itu tuangkan, ide berkarya, ide ada langkah nyata. Kebayang nggak ilmunya seabrek, kecerdasannya oke, sudah ikut kelas A, B, C, D, ilmunya luar biasa, tapi begitu action nol, berubah nggak kehidupan? Berubah dari mana? Gitu. Kalau Anda punya saldo rekening banyak pun, Anda harus ke ATM loh untuk ngambil itu, atau nyuruh orang ngambil itu. Gitu. Harus ada action. Gitu. Jadi, kalau teman-teman pengen lebih dalam, ada budget, ikut kelas online-nya lebih powerful. Oke, nah untuk kelas online ini berarti dibimbing selama 21 hari ya Mas ya? Iya, 21 hari plus-plus. Aduh, 21 hari plus-plus. Iya, karena kan H-1 sudah mulai. Lalu nanti setelah 21 hari kan ada Zoom. Berarti kan plus-plus kan? Iya, betul. Nah ini selain kelas online, ada offline-nya nggak Mas Bimo? Ada. Offline-nya nanti praktek menggerakkan energi di bulan setelah Lebaran ini tanggal 13 atau 14 ya? 13. 13. Tanggal 13 itu nanti di Hotel Alana. Jadi kita mau upgrade supaya teman-teman mampu merasakan flashback kelimpahan lebih dalam lagi dan mampu menggerakkan energi ke arah kelimpahan. Jadi praktek realitanya, termasuk tadi ada yang nanya, saya bingung ada 2 keputusan. Saya tetap kerja di sini atau ikut tawaran yang baru. Nah itu kita belajar ngolah energinya supaya tidak salah ngambil keputusan itu di kelas offline, karena harus sambil praktek kalau yang itu. Gitu. Untuk yang bulan depan ini dengar-dengar bareng ya Mas sama meditasi ya? Iya, bulan depan tuh bareng sama meditasi. Jadi setelah meditasi besok tanggal 14, bulan depannya meditasi tanggal 13. Jadi pagi sampai sore itu kita kelas offline, malamnya meditasi. Makanya saya tanya sama tim kan, kuat nggak gitu? Palu gada ya kita mah ya, selalu ada buat Mas Bimo. Oke, teman-teman sudah tidak ada pertanyaan tentang bab 16. Kita lanjut ke bab 17. Untuk kelasnya ada beberapa yang tanya, bisa ke sini ya? Iya. Teman-teman bisa ke sini, ini screenshot dulu aja. Nanti bisa ke sini, itu 388 ya, murah banget, 388.000 aja. Gitu ya. Itu kalau offline-nya nanti silahkan teman-teman cek ke sini juga. Nanti mungkin infonya akan saya rilis hari ini maksimal besok terkait dengan kelas offline-nya. Online-nya dimulai setiap H-tanggal 1.
Oke. Jadi kalau misalkan bulan besok itu apa? Bulan April. Maret itu sampai tanggal 31 kan. Nah, berarti tanggal 31 sudah mulai besok itu. Gitu. Jadi H-1 dari tanggal 1 kita sudah mulai. Gitu. Oke.